Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Solih-solihah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPS KD 3.1. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Nilai ukhrawi pembelajaran hari ini ada di surat An-Nahl ayat 10 yang maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari awan. Dengannya kalian mendapatkan air tawar untuk kalian minum dan juga diminum oleh hewan-hewan kalian. Air ini juga menumbuhkan pohon-pohon yang menjadi makanan bagi ternak-ternak kalian. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Nah, kalian masih ingat nggak nih, apakah sumber daya alam itu? Yaps, betul sekali. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Apakah itu? Kita bahas satu persatu yuk. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati ini bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada tanaman yang berumur pendek dan tanaman yang berumur panjang. Tanaman yang berumur pendek contohnya padi, jagung, kacang, dan melon. Tanaman ini biasanya dipetik hasilnya pada umur 3-6 bulan. Biasanya tanaman ini dipetik atau dipanen sekali saja. Nah, yang kedua adalah tanaman berumur panjang seperti randu, kapas, jati, dan kelapa yang dapat dimanfaatkan hasilnya setelah berumur 5-10 tahun. Tanaman berumur panjang ini dapat berbuah beberapa kali. Ini merupakan contoh sumber daya alam hayati, anak. Ada padi, kemudian ada kapas, kemudian ada ayam, kemudian ada jagung, ada ikan. Berikutnya sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini biasa kita kenal juga dengan sumber daya alam abiotik. Apa sih itu? Ya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup atau benda-benda mati ya. Nah, contohnya ada air, matahari, tanah, barang tambang, dan lain-lain. Nah, berikut ini merupakan manfaat sumber daya alam hayati. Yang pertama contohnya adalah ayam. Ayam manfaatnya apa ya? Iya, betul. Diambil telur dan dagingnya untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, bulunya untuk membuat bahan kok dan kemoceng. Lalu pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat apa ya? Ya, betul sekali. Pengaruhnya adalah terhadap penghasilan peternak ayam. Dan yang kedua tentunya membuka lapangan pekerjaan ya. Nah, contoh sumber daya alam hayati yang selanjutnya yaitu padi. Padi manfaatnya apa? Ya, betul sekali. Padi manfaatnya sebagai pangan, sebagai sumber energi. Dan yang kedua, padi dapat dijadikan sebagai pakan ternak juga loh. Nah, lalu pengaruhnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Ya, sama seperti ayam tadi, berpengaruh terhadap penghasilan petani padi ya. Dan yang kedua tentunya juga membuka lapangan pekerjaan. Sumber daya alam hayati selanjutnya yaitu kapas. Kapas manfaatnya sebagai bahan utama pembuatan benang. Dan yang kedua, bahan utama pembuatan kain dan bahan tekstil. Nah, pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu pengaruhnya terhadap penghasilan petani kapas. Dan yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan karakteristik ruang. Beberapa sumber daya alam berdasarkan wilayah suatu daerah banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonomi. Nah, berikut ini contohnya ya. Nah, tahukah kamu, masyarakat di pantai memerlukan sumber daya alam ketika membuat ikan asin, yaitu garam, dengan cara mengeringkan air laut hingga menjadi garam. Nah, garam ini dijadikan sebagai bahan pengawet ikan ya.
Dan yang kedua, sumber daya alam yang diperlukan yaitu sinar matahari untuk mengeringkan ikan. Dan yang ketiga, kayu untuk alas ketika mengeringkan ikan dan membuat kotak ikan agar bisa dipasarkan. Nah, selanjutnya, industri pakaian juga memerlukan sumber daya alam. Nah, seperti kapas atau kapuk randu sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis kain. Lalu yang kedua, perlu plastik untuk bahan baku pembuatan kancingnya. Yang ketiga, logam untuk bahan baku pembuatan resleting. Dan yang keempat, perlu jarum jahit, mesin jahit, gunting, dan kancing, dan juga aksesoris pakaian ya. Selanjutnya, pertanian padi baik yang berada di dataran tinggi atau dataran rendah juga memerlukan sumber daya alam. Apa saja? Yang pertama, sinar matahari untuk pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, air untuk irigasi pertanian. Yang ketiga, tanah sebagai lahan menanam padi. Yang keempat, kotoran hewan sebagai pupuk kandang. Dan juga pupuk pabrik untuk menanam tanaman agar tumbuh subur. Dan yang terakhir, sarana transportasi juga memerlukan sumber daya alam loh. Yang pertama yang diperlukan adalah minyak bumi seperti bensin, solar, pertalite, pertamax untuk bahan bakar ya nak ya. Dan yang kedua, logam sebagai bahan baku alat pembuat transportasi tersebut. Tugas kalian hari ini, selesaikan latihan di halaman 110. Kemudian kalian foto dan kirim hasilnya ke Google Classroom ya Soli-Soliha. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.